一年一块做，自有难度。来了。 Kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode 85. Yang mana pada episode kali ini menceritakan Wanglin yang menjadi murid luar sekte pemurnian jiwa untuk mencari energi abadi demi mengembalikan kultivasinya. Dan di sini Wanglin akan menggunakan semua cara yang mana perlahan kultivasi Wanglin akan meningkat kembali. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika Wang kembali ke rumah kediaman klan iblis raksasa. Terlihat dengan cepat pun Wang menyerang muridnya untuk dia pinjam tubuhnya. Yang mana setelah itu terlihat jika Wang kini sudah bersatu dengan tubuh muridnya tersebut. Dan Wang melakukan itu karena Suntai menghancurkan tubuh fisiknya bahkan melukai jiwa primordialnya. Yang mana jika Wang tak menarik Suntai ke wilayah kutub utara dan memanfaatkan larangan alami untuk mengurungnya, maka mungkin Wang akan sulit lolos dari bencana ini. Terlihat Wang langsung meminum pil menyadari lukanya belum sembuh. Sambil mengeluarkan pedang immortal pun, Wang tak menyangka jika kali ini dirinya tak hanya gagal menangkap Wanglin, namun Wang juga kehilangan setengah nyawanya. Dan satu-satunya yang dia dapat hanya pedang immortal ini. Terlihat Wang pun langsung mengeluarkan jiwa pedang immortal ini. Dan setelah muncul pun, Suliku langsung meminta agar Wang tak membunuhnya. Bahkan demi keselamatannya, Suliku mengatakan bahwa dirinya juga sangat membenci Wanglin karena dulu Suliku juga dipaksa oleh Wanglin. Melihat tingkah Suliku, Wang tampak tertarik karena biasanya jiwa pedang lainnya selalu setia. Mendengar itu Suliku besar kepala dan berkata jika dirinya tak bisa dibandingkan dengan jiwa pedang lainnya. Melihat itu Wang merasa jika pedang ini bukan senjata biasa karena bahkan jiwa pedang ini punya kesadaran. Oleh karena itu Wang merasa sayang jika harus menghapus jiwa pedang ini. Maka dari itu Wang berniat memanfaatkan Suliku dan menyegelnya saat jiwa primordialnya menyatu dengan tubuh fisik. Dan karena Suliku menyerah dengan sukarela, maka mulai sekarang Suliku akan menjadi jiwa pedang Wang. Dan Wang meminta Suliku untuk tidak bermain trik kepadanya. Mendengar itu Suliku meminta Wang tak khawatir karena dirinya akan selalu setia. Yang mana jika melanggar sumpah ini, maka Suliku berani jika ribuan iblis menusuk jantungnya. Setelah itu Wang meminta Suliku untuk mengasingkan diri. Dan setelah jiwa primordial Wang menyatu dengan tubuh fisiknya, baru mereka akan mencari Wanglin untuk membuat perhitungan. Namun di sini pun Suliku sangat berharap Wanglin akan segera menyelamatkannya. Sementara Wanglin yang sudah berada di sekte pemurnian jiwa pun pernah mendengar jika kabarnya sekte pemurnian jiwa ini adalah sekte paling misterius di negara Pilu. Yang mana mereka tidak pernah secara aktif menerima murid, namun hanya berdasarkan keinginan sendiri. Dan Wanglin tahu jika dirinya hanya perlu membayar batu spiritual pada hari pembukaan, maka dia bisa mendapatkan gua untuk berkultivasi. Setelah itu pun Wanglin terkejut melihat formasi pelindung gunung yang muncul. Kemudian Hong Mauzi yang adalah pengurus murid luar sekte pemurnian jiwa di tahap awal formasi inti muncul karena merasa ada orang yang berani menerobos sekte pemurnian jiwa. Melihat itu pun dengan sopan Wanglin memberikan hormat dan memberitahu jika kedatangannya hanya ingin bergabung dengan sekte pemurnian jiwa. Mendengar itu Hong Mauzi bertanya Wanglin dari sekte mana, dan Wanglin memberitahu jika dirinya adalah kultivator bebas. Mendengar itu Hong Mauzi mengatakan jika kultivator bebas bisa mencapai tahap pembentukan fondasi memang tidak mudah. Namun waktu penerimaan murid luar sekte ini juga sudah berakhir. Yang mana Hong Mauzi meminta Wanglin untuk datang lagi tahun depan. Mendengar itu Wanglin menahan Hong Mauzi dan berkata jika beberapa tahun lalu dirinya kebetulan mendapatkan pedang bagus. Dan Wanglin akan memberikan itu kepada Hong Mauzi dengan alasan Wanglin tak berani menggunakannya. Melihat benda sebagus itu, Hong Mauzi bertanya dari mana Wanglin mendapatkan harta itu. Dan Wanglin mengatakan jika beberapa tahun lalu dirinya pernah membantu kultivator formasi inti. Dan saat orang itu terluka, Wanglin selalu melindunginya. Yang mana setelah lukanya sembuh, orang itu memberikan pedang ini.
Akan tetapi kultivasi Wang Lin belum cukup kuat dan tak bisa menggunakannya. Mendengar itu pun, Hong Mauzi terlihat menerima pedang itu. Dengan alasan Hong Mauzi melihat jalan kultivasi Wang Lin tidak mudah dan dia membuat pengecualian untuk kali ini. Setelah itu Hong Mauzi meminta Wang Lin mengikutinya karena ada banyak larangan di dalam sekte pemurnian jiwa. Yang mana jika Wang Lin salah jalan, Hong Mauzi tak akan menolongnya. Setelah itu Wang Lin merasakan jika energi spiritual di sini memang beberapa kali lebih pekat dari luar, seperti yang dikatakan dalam gulungan giok. Bahkan mereka berani menggunakan begitu banyak energi spiritual hanya untuk ribuan kultivator luar berlatih, yang mana itu sangat sesuai dengan keinginan Wang Lin. Setelah itu mereka berdua menuju sebuah kediaman dan Hong Mauzi langsung memanggil seseorang, yang mana orang itu adalah Chang Dawei, pengurus murid luar sekte pemurnian jiwa di tahap awal formasi inti. Kemudian Hong Mauzi memberitahu jika dirinya bertemu seorang junior di jalan. Dan sambil memberikan sekantong uang, Hong Mauzi meminta Chang Dawei menerima Wang Lin sebagai murid. Dan karena itulah Chang Dawei tak bisa menolak itu. Setelah itu Hong Mauzi menyerahkan Wang Lin kepada Chang Dawei karena dirinya akan keluar gunung untuk mengumpulkan ratusan arwah dendam. Yang mana dia melakukan itu untuk menempa bendera jiwa dengan jiwa utama. Setelah Hong Mauzi pergi, Chang Dawei bertanya kepada Wang Lin apa yang diberikan Wang Lin untuk Hong Mauzi, karena Hong Mauzi tak akan bertindak tanpa keuntungan. Dan Wang Lin memberitahu jika dirinya memberikan sebuah pedang. Mendengar itu pun, Chang Dawei meminta Wang Lin menempati gua nomor 1090. Dan Wang Lin harus membayar satu batu spiritual kelas menengah per tahun. Di sini Wang Lin melihat jika energi spiritual di gua ini sangat tipis dan seharusnya gua ini adalah nadi spiritual buangan. Maka dari itu Wang Lin ingin menukar gua dengan energi spiritual yang melimpah. Chang Dawei pun mengatakan jika jalan kultivasi paling pantang terburu-buru. Dan jika Wang Lin berlatih seperti ini, maka fondasi daunnya tak akan stabil. Bahkan menurutnya, seumur hidup Wang Lin tak akan bisa mencapai formasi inti. Setelah itu Wang Lin bertanya, bendera jiwa yang disebut Hong Mauzi tadi itu sebenarnya apa? Terlihat Chang Dawei marah karena Wang Lin banyak tanya. Namun setelah melihat Wang Lin mengeluarkan banyak harta, Chang Dawei hanya mengatakan jika meski murid dalam sekte pemurnian jiwa hanya beberapa ratus orang, namun bisa seimbang dengan sekte lain di negara Pilu. Yang mana itu disebabkan oleh bendera jiwa ini. Karena bendera jiwa adalah harta pusaka khusus sekte mereka dan rahasianya hanya diketahui murid dalam. Dan dia menceritakan jika dulu dirinya bertempur sampai masuk ke sekte dalam. Namun karena Chang Dawei terlalu lama di formasi inti tahap awal, statusnya dicabut dan hanya menjadi pengurus murid luar. Di sini pun Wang Lin meminta sedikit petunjuk kepada Chang Dawei ini. Akan tetapi Chang Dawei mengatakan jika sekarang Wang Lin belum memenuhi syarat. Chang Dawei memberitahu juga jika setiap 3 tahun murid luar mengadakan kompetisi 10.000 orang. Yang mana hanya satu orang yang terpilih untuk masuk ke sekte dalam. Dan jika Wang Lin ingin tahu, maka Wang Lin harus cari tahu sendiri. Kemudian Chang Dawei bertanya siapa nama Wang Lin. Dan di sini Wang Lin pun menggunakan nama Jingmu sebagai nama samaranya. Setelah itu Chang Dawei pun meminta Wang Lin mengikutinya. Sementara Liu Mei pun masih mencari keberadaan Wang Lin. Namun setelah mencari begitu lama, dia tidak menemukan jejak auranya. Yang mana Liu Mei berpikir jika Wang Lin benar-benar sudah mati. Setelah itu terlihat jika Chang Dawei ini akhirnya mengajak Wang Lin ke gua nomor 803. Dan Chang Dawei memberitahu jika semakin kecil nomor guanya, maka semakin banyak energi spiritualnya. Dan dengan alasan menghormati Hong Mauzi, dia sudah memilihkan tempat yang ada inti energi spiritual. Terlihat Wang Lin berterima kasih dan berjanji jika kelak Wang Lin pasti akan banyak membalas budi. Setelah itu pun Wang Lin langsung memasuki gua tersebut. Di sini Wang Lin memikirkan jika yang bisa masuk ke sekte dalam hanya 1 banding 10.000. Akan tetapi sekte pemurnian jiwa masih menghabiskan banyak energi spiritual untuk melatih mereka. Yang mana Wang Lin bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya. Dan Wang Lin khawatir jika sekte pemurnian jiwa bukan hanya untuk melatih kultivator. Setelah itu pun Wang Lin melihat inti energi spiritual yang tersembunyi di bawah batu. Yang mana ternyata itu adalah batu kristal semesta. Di sini Wang Lin sadar jika sekte ini menggunakan batu kristal semesta untuk mengumpulkan energi spiritual, kemudian formasi pengumpul energi mencegah energi spiritual tersebar. Yang mana Wang Lin tahu jika ini memang cara bagus untuk membuat mata spiritual palsu. Namun Wang Lin berpikir jika dia bisa membuka larangannya dan menyentuh langsung batu kristal semesta, maka itu cukup untuk mencapai pembentukan fondasi tahap akhir. Dan dengan kultivasi Wang Lin sekarang ini, jika ingin menghancurkan larangan, meski agak sulit, namun Wang Lin harus mencobanya. Di sini terlihat jika Wang Lin berhasil menghancurkan larangan di batu tersebut. Dan kemudian pun Wang Lin langsung menyerap energi spiritual dari batu kristal semesta ini. Terlihat Wang Lin pun terus menyerap energi spiritual batu itu hingga batu itu sekarang sudah berubah warna.
Dan merasa energi spiritual sudah habis, Wang Lin pun langsung menghancurkan batu tersebut. Yang mana karena itu, di sini Wang Lin berhasil naik ranah ke pembentukan fondasi tahap sempurna. Terlihat Wang Lin keluar gua, menyadari energi spiritual gua ini sudah habis. Dan melihat keadaan alam luar gua yang indah pun, di sini Wang Lin bertanya-tanya bagaimana keadaan Limoan sekarang ini. Dan menyadari masih tersisa 7 tahun lagi, Wang Lin berniat untuk mempercepat langkahnya, menemukan tempat mata spiritual lain, baru bisa sepenuhnya menghancurkan kurungan dan membuka segel di tubuhnya. Setelah itu Wang Lin langsung memeriksa menggunakan kesadaran ilahinya, yang mana di sini pun Wang Lin melihat gua nomor 743. Dengan cepat pun Wang Lin ke gua itu dan merasa jika seharusnya gua ini yang paling dekat dengan mata spiritual asli. Namun Wang Lin tahu jika ada orang di dalam gua. Saat Wang Lin berusaha menyerang pintu gua pun, Zhang Dawei tiba-tiba muncul. Akan tetapi melihat Wang Lin yang sekarang, Zhang Dawei pun terkejut karena Wang Lin sudah berada di ranah pembentukan fondasi tahap sempurna. Dan Zhang Dawei heran, hanya dalam waktu 3 bulan, Wang Lin bisa dari pembentukan fondasi tahap awal menembus tahap sempurna. Padahal Zhang Dawei merasa bakat anak ini biasa-biasa saja. Yang mana karena itu Zhang Dawei merasa jika Wang Lin pasti memiliki harta pusaka langka atau berlatih semacam teknik misterius. Di sini Zhang Dawei berkata jika sepertinya dalam pertemuan selanjutnya dia sudah memanggil Wang Lin dengan sebutan rekan Dao. Mendengar itu Wang Lin teringat jika setelah jiwa primordialnya hancur, Wang Lin tak bisa menyembunyikan kultivasinya. Yang mana hal itu membuat Zhang Dawei ini melihat kejanggalan pada Wang Lin. Di sini Wang Lin merasa jika orang ini pasti akan menjadi masalah nantinya. Kemudian Wang Lin berkata jika tempat ini sangat bagus, yang mana setelah dirinya berlatih siang malam baru bisa mendapatkan keberuntungan ini. Zhang Dawei pun berkata karena Wang Lin bisa berhasil mencapai formasi inti, maka dalam kompetisi sekte 3 bulan lagi kemungkinan menangnya sangatlah besar. Dan saat Wang Lin beneran masuk ke sekte dalam, maka Zhang Dawei meminta Wang Lin untuk sering-sering kembali mengunjunginya. Di sini Zhang Dawei juga memperingatkan Wang Lin bahwa kompetisi sekte pemurnian jiwa hanya memiliki satu aturan, yaitu menang menjadi raja dan kalah menjadi pecundang. Dan selama bisa menang, hidup atau mati tidak dipermasalahkan. Terlihat Wang Lin berterima kasih atas petunjuk itu dan meninggalkan tempat ini. Sementara Zhang Dawei berpikir jika dirinya bisa mengetahui metode pencepat kultivasi dari Jingmu ini, pasti dirinya bisa kembali ke sekte dalam. Saat malam hari pun, Zhang Dawei langsung menuju ke gua kediaman Wang Lin. Akan tetapi dia dikejutkan karena pintunya tidak ditutup. Dan bagi Zhang Dawei, membunuh Wang Lin yang hanya di pembentukan fondasi akan semudah menginjak semut. Setelah Zhang Dawei pun masuk, Wang Lin langsung menutup pintu gua ini. Dan ternyata Wang Lin pun sudah menunggu kedatangan Zhang Dawei tersebut. Di sini pun Zhang Dawei yang terkejut berniat meminta Wang Lin menyerahkan rahasia kultivasinya. Namun Wang Lin pun menolak memberikan itu. Akan tetapi menurut Zhang Dawei, Wang Lin tak mempunyai pilihan itu. Karena hidup matinya murid luar, sekte sama sekali tidak akan menanyakannya. Yang mana jika Wang Lin menyerahkan rahasia itu, maka Zhang Dawei akan mengampuni nyawa Wang Lin. Terlihat Zhang Dawei berusaha menyerang Wang Lin, akan tetapi Wang Lin langsung menahan itu menggunakan bendera larangannya. Melihat itu Zhang Dawei tampak senang karena Wang Lin memang punya banyak harta. Yang mana hari ini dia akan merebut semuanya dari Wang Lin. Terlihat Zhang Dawei pun berusaha menyerang lagi menggunakan teknik pedangnya. Akan tetapi Wang Lin masih bisa menahannya. Melihat itu Zhang Dawei bertanya-tanya benda apa ini. Setelah itu Wang Lin menggunakan naga tintanya untuk menyerang Zhang Dawei. Di sini Zhang Dawei pun berkata jika Wang Lin tak boleh membunuhnya karena Zhang Dawei adalah pengurus murid luar. Akan tetapi Wang Lin teringat perkataan Zhang Dawei tadi, jika hidup matinya murid luar, sekte tak akan menanyakannya. Di sini pun Zhang Dawei bertanya-tanya siapa sebenarnya Wang Lin ini dan tak mungkin Wang Lin hanyalah tahap pembentukan fondasi. Namun Wang Lin langsung menghabisi Zhang Dawei karena dia tak pantas tahu siapa Wang Lin. Setelah itu pun Wang Lin langsung mengambil inti jiwa dari Zhang Dawei ini. Kemudian setelah itu Wang Lin langsung menuju gua nomor 743 tadi. Dan Wang Lin pun langsung memecahkan pintu masuk gua ini. Terlihat Wang Lin langsung menyegel orang itu saat dia akan memanggil senior sekte. Dan kemudian pun Wang Lin memasuki tambang nadi spiritual yang baru saja dia temukan. Setelah masuk pun Wang Lin merasakan jika energi spiritual di sini sangat melimpah dan membentuk aura spiritual alami. Yang mana Wang Lin pun akan menggunakan ini untuk memecahkan segel di tubuhnya. Dan dengan cepat pun Wang Lin menjatuhkan energi spiritual di tempat ini ke seluruh tubuhnya. Di sini Wang Lin pun tak berhenti dan berniat mempertaruhkan segalanya. Yang mana semua batu spiritual tertinggi dia keluarkan untuk memperkuat energi spiritual di tempat ini. Tak hanya itu, karena Wang Lin pun juga menggunakan giok abadinya. Dan setelah itu pun, Wang Lin langsung menghancurkan segel di tubuhnya.
Setelah segel hancur pun, terlihat semua energi abadi di seluruh sekte terserap ke tubuh Wang Lin semua. Dan di sini Wang Lin langsung menerobos formasi inti tahap awal. Setelah itu Wang Lin menghancurkan giok abadi untuk lebih memperkuat energi spiritual. Yang mana setelah itu inti jiwa Wang Lin pun terbentuk kembali. Setelah itu Wang Lin langsung menerobos formasi inti tahap menengah, kemudian formasi inti tahap akhir. Sementara semua orang di tempat ini kebingungan dengan yang terjadi di tempat ini. Setelah itu Wang Lin menerobos Nation Soul tahap awal, kemudian Nation Soul tahap menengah. Dan pada akhirnya Wang Lin mencapai puncak Nation Soul tahap menengah. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 85 ini. Buh! Setelah perjalanan menyakitkan Wang Lin yang hampir kehilangan kultivasi, akhirnya sekarang Wang Lin kembali bisa mencapai Nation Soul ya. Dan usaha apalagi yang akan Wang Lin lakukan demi bisa kembali ke formasi jiwa? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 86. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.